wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sedaya para bapak, sedaya ibu ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing uji punika kita sedaya sabadanipun nglampahi kewajiban sholat maktubah. Alhamdulillah wassalillah kita sedaya saged terpal wonten punika majelis inggih punika sareng-sareng belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita belajar sarangan, mugi-mugi kita ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara ibu yang dimuliakan dari Allah, alhamdulillah sabadanipun kita hormat mujahadah rolas maulid rolas dinten bagi kita ikroman wa takriman kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saged ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita sarangan yang kita belajar nggih punika dipun milih malih sampun dumugi nggih punika meneruskan untuk 2 minggu yang lalu berhubung wasiatipun Rasulullah terlalu banyak. Kita belajar asalnya nggih punika dari sekedhik mulai sekedhik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasiatipun Rasulullah kaliyan Sayyidina Ali punika sampun dumugi bab fi ta'rimi ahwalin nasi indallah. Faslun punika menerangkan, menjelaskan, punika mengetahui haliyahnya, ahwalnya manusia, kedekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiatipun Rasulullah kaliyan Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa syarruhum man tula umruhu wa sa'a amaluhu wa khairuhum man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Sayyidina Ali dawuh punapa ingkang sampun dipun wasiataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ya Ali, sampeyan tak wasiati mengenai baik buruknya manusia ketika ahwalnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini bersosial antar sesama, indallahi ta'ala anfa'uhum linnas, menurut Allah yaitu adalah manusia yang memang benar-benar
bisa memberikan kemanfaatan terhadap manusia lainnya. Contohlah ketika kita bisa membantu tetangga kita, saudara kita, biar bagaimanapun posisi kita, keadaan kita, sesempit apapun kondisi kita, selama kita masih bisa memberikan kemanfaatan, insyaallah itu termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Punikalah ketika sinten kimawon saged praktekaken, insyaallah di mata Allah niku nggih diberikan kesae-kesae. Wasyarruhu, akan tetapi dibalik semua itu, wasyarruhum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada seseorang diberikan umur panjang, umure dawa sampai wane pun kata, wajahnya pun keriput, awake pun kusut, amaliyai pun surut, wasa'a amaluhu, akan tetapi orang niku amaliyah kehidupan ini ngelampahi kealanan terus buat tetanggane gadai motor anyar digedhe, padahal boten ngertos sabar biaya asal artos saking pundi. Tanggane tuku sayuran mangane kepenak gitu sampai tua pun nggih teteh ajik itu adalah seburuk-buruknya manusia. Padahal diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak mampu memanfaatkan di sisa-sisa umur yang ia dapati. Wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang. Diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasuna amaluhu, akan tetapi dia bisa mampu memanfaatkan di sisa-sisa umur yang ada. Di sisa-sisa umur ketika sudah menginjak 40 ke atas, dia sudah menyadari ketika datanglah pengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menika di antara ribut puan siji wonten ten rambute. Alhamdulillah pengingat dari Allah sampun dumugi. Wane siji wis teko, rong dina malih wonten wantelu wonten ten rambute. Sedinten malih awake sampun keriput, fisik mulai surut, EQ pun nggih mulai tumpul. Niku diantaranipun pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti terus memanfaatkan posisi umur dibuat kealanan terus gitu, akan tetapi memanfaatkan di sisa-sisa umur yang ada hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah itu termasuk bagian dari kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abghadun nasi ila Allah man akala wahdahu wa man arifdahu wa daraba ahdahu wa akramal ghaniya wa ahadal fakir. Ini selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala niku sengit kalian sinten kimawon ketika ia mempunyai rezeki. Ketika seseorang tersebut mempunyai rezeki,
tetapi rizki niku dimakan dengan sendirinya. Bahkan contohnya kecil, ketika ia madang, ketika ia makan, ada temannya yang lewat, dia tidak memberikan penawaran, badhe ngrasakake madang napa boten, badhe nyileh duitku napa boten. Niku diantaranipun. Ketika seseorang niku kok boten memanfaatkan dengan rizki yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala niku bendu sengit. Duwe rizki sithik dipangan-pangan dhewe ora eling karo kanca. Wa ma'ana riftahu wa durba abdahu. Dan bahkan ketika seseorang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih, bahkan suatu saat ketika orang tersebut di rumahnya memakai seorang ART, wa durba abdahu akramal ghaniya wa anhal fakir. Ketika seseorang memakai ART akan tetapi memanfaatkan tenaga kerjanya seakan-akan hanyalah seorang babu yang tidak ada harganya, menghina semau mungkin, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka dengan sendirinya. Iku enggak perlu dilojeki. Bahkan rezeki sebanyak apapun, setinggi apapun, ketika kita tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti seakan-akan orang tersebut tidak bisa syukur terhadap antara sesama. Man lam yashkurin nasa wa lam yashkurillah. Ketika seseorang tidak mau berterima kasih kepada seseorang, berarti orang tersebut tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ibadah sagelas nikmatul subur. Disukani jajanan nikmatul subur. Niku ungkapan penghormatan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur suwun diteri pelem siji, alhamdulillah tiga ijab loro, alhamdulillah disukani aqua sagelas. Kedah syukur tertinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah tetap iman wal Islam. Wa syarru minhu man asa fil haram wa mata fil haram. Di luar minggu, wa syarru minhu, seburuk-buruknya seseorang, asa fil haram wa mata fil haram, di sisa-sisa kehidupannya niku selalu melakukan hal-hal yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sarru man asya fil haram, ketika kehidupan niku namung seneng tok, boten nate ngeluh, boten nate sambat, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, niku sing dibuat niku perbuatan ingkar. Jadi disitulah ketika kita menemukan seseorang tersebut wa mata fil haram, dan bahkan hatinya pun akan diberikan kegelapan oleh Allah. Bahkan wa mata fil haram, mati pun ketika sudah menghembuskan di sisa-sisa nafasnya akan diberikan keharaman oleh Allah, mati dengan keadaan haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bukulah kita sesarengan selalu
junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapapun akal pikiran kita curahkan, dan bahkan alhamdulillah kita bisa melaksanakan mujahadah di akhir 12 Maulid. Mugi-mugi nopo ingkang sampun disabdake Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq niku wasiatipun sadaripun Rasulullah, beliau ngendikaken man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi kana rafiqul jannah. Sinten ki mawon sing turun menginfakkan, mempersembahkan harta benda, pikiran, tenaga, akalipun untuk menghadiri Maulidul Rasul, karena rafiqul jannah, fa insyaallah tiyang punika akan mendapatkan pertolongan dan diberikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Terus ketika kita akan kedatangan hari kelahiran Rasulullah, cukup yang dados akan kita mantep yakin mendapatkan syafaat nggih punika dengan tendensi napa? Abu Lahab niku modal seneng sekedar tok, alhamdulillah ponak aku lahir, alhamdulillah ponak aku lahir, anak Mbak Yukula lahir. Sinten? Sayyidah Aminah. Namun seneng tok. Ketika Abu Lahab seneng, terus beliau niki kalau sebutaken beliau merupakan penghormatan walau kana qalilan, meskipun sithik. Karena apa? Beliau mempersilahkan pembantunya yang bernama Hafsah Suwaibah untuk bisa membantu kalian Sayyidah Aminah di setiap paginya, itu sampai berhari-hari. Terus beliau cuma sekedar melu seneng tok atas kelahiran kerawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo maliki kita gur seneng, padahal beliau ini meyakini adalah orang yang kafir Quraisy, kafir cekek. Cukup seneng dengan kelahiran keponakanipun. Nopo malih kita sedaya memberikan penghormatan selama 12 hari melu mujahadah, akal, pikiran, tenaga, harta benda kita curahkan. Napa malih kita sedaya niki nate mireng kisah hikayah wonten ten kitab I'anatul Thalibin. Raja Abul Mudhaffar, Raja Abul Mudhaffar, orang yang terkaya di zamannya. Beliau ketika menjelang Maulidul Rasul, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mempersiapkan sekitar 10.000 kepala kambing, 300.000 manis-manisan. Niku di nominalaken kagem Rasulullah, persembahan karo Rasulullah, seneng ben oleh syafaat niku sampai 1,5 M. Niku ten kitab I'anatul Thalibin niku dipunjelasaken. Sarahipun kitab Fathul Mu'in, Raja Abul Mudhaffar saking senengi, saking kagumi kalian Rasulullah. Terus kita sedaya dengan memberikan penghormatan semampu kita, semampu pun kita masing-masing. Balik. Wa syarru minhum man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatuba amma nahallahu ta'ala wa huwa yatma'u fi
maghfirati. Di balik kejelekan seseorang di masa-masa tuanya, seseorang yang berbuat ingkar terus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang lebih hina lagi. Ketika seseorang yang diberikan umur panjang selalu berbuat kehinaan, berbuat keingkaran, wala yatuba amanahullah, orang tersebut tidak mau bertobat kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggolah kita sesarengan selalu mendekatkan diri kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ampun sampai supi tobat kalian Allah. Mesok sholat tobat meskipun walau karena kolilan walaupun selama setahun sekali, tapi ketika kita sholat fa insyaallah selalu mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salah ora salah tetap maos istighfar. Napa Pak? Manungso ngelakoni kesaenan pun di mata orang disalah, nopo malih ngelakoni kesalahan. Niku sifate manungso, menus kakean dosa niku nggih menungso. Nggih menungso. Jenenge wae menungso. Jenenge men niku kan kurang terus, nggih. Niku jenenge men. Ora ana kelebihan, sing sempurna hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewi niki alhamdulillah nglakoni ngaos, ana sing ngomong ana ngaji terus dhewe paling sing golek ana nadange kuwi. Muga-muga kita sedaya kita wala yatuba amma nahullahu anhu wa huwa yatmafi min rabbi. Selama orang tersebut mau bertobat kalian Allah dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah rahmatnya Allah lebih luas daripada dosanya seseorang yang telah diperbuat. Iso dirahmati Allah. Nggih, rahmati Allah selama berada di muka bumi ini belum ada yang bisa mengalahkan. Karena kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmannya Allah, sifat rahman welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ai muslim dan juga wal kafir. Wong mukmin yo diwelasi, wong kafir yo diwelasi selama berada di muka bumi ini. Kenyataannya apa Pak? Sing boten muslim rezekine yo tetep akeh, tetep lancar, lunga-lunga yo dikeki keselamatan. Iku rahmane Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Niku fi dunya. Ar-Rahimnya Allah hanya bisa memberikan kewelasan, kasih sayang mukmin fil akhirah, hanya tertuju kepada orang yang iman ketika berada di akhirat. Amin Allahumma amin. Iku welasi Gusti Allah ketika berada di alam akhirat tertuju hanyalah kepada orang yang mukmin. Ketika ada orang yang beralih-alih agama, habis dulunya Nasrani, Islam, kembali lagi dalam jangka sampai 3, Pak Isa Allah masih diakui. Ketika sudah melebihi, na'udzubillah min
syafaatnya niku sing jarang sekali dimiliki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi walakinna Allah yahdi. Niku sindiran Allah Subhanahu wa taala, pengingat Allah Subhanahu wa taala kalian Rasulullah. Meskipun Rasulullah dinomorsatukan di muka bumi ini, akan tetapi Rasulullah tidak bisa semena-mena mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam. Ditegur kalian Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang, bahkan kekasihmu, orang terdekatmu. Kenyataannya orang terdekat Nabi Muhammad di antara Abu Lahab ini kan termasuk orang terdekat. Pak Li Dewi malah musuhi gur modal seneng tok di waktu lahir niku mawon. Naruh omahe bentinane diteri kalian kotoran, ora gorengan malah kotoran, uyuhe disiramake. Niku nang belak kelakuanipun Abu Jahal. Bendina ngirimi kotoran niku ampun bae. Niku kaya sak bojo-bojo. Makanya dicap wonten Al-Qur'an, saya selana naron databi wa rawatu. Innaka la tahdi man ahbabta Muhammad. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada setiap orang. Akan tetapi yang bisa memberikan hidayah walakinnal yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ada seseorang yang mendapatkan hidayah, seketika tidak mau mboten usah ngentosi sing mudeng sing paham, ketika lafaz syahadat sudah diucapkan otomatis masuk Islam. Ketika ada seseorang yang mau mengislamkan, niku pahalanipun dari Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Mboten enten tikelan, mboten enten bandingane. Niku ketika seseorang saged ngajak, saged damel tiyang niku oleh hidayah sami Allah, niku pahalanipun luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarru minhu man adharu sadaqah li akhihil muslim. Alhamdulillah niku. Wa syarru minhu, niki peringatan kagem kita sedaya. Wa syarru minhu, lebih buruk lagi. Padahal tadi keterangan menerangkan seseorang di masa-masa, di sisa-sisa umurnya, menghabiskan umurnya untuk melakukan keingkaran saja dan tidak mau bertobat kalian Allah. Di samping itu ada yang lebih buruk lagi. Wa syarru minhu man adharu sadaqah. Napa niku Pak? Wong sing sedekah diniati pamer, ora pengen oleh ridhone sing kuwasa. Wa syarru minhu man adharu sadaqah li akhihil muslim wa yudabbiru khilafah. Ketika seseorang yang bersedekah apa saja, baik sedekah pikiran, wawasan, ilmu, berupa makanan, tenaga, ketika semua itu diperlihatkan li akhihil muslim, bahkan menjatuhkan seseorang, na'udzubillahi min dzalik. Cukup kita bagaimana agar kita bisa memberikan penghormatan,
kita tadi sudah mendengarkan sebaik-baiknya manusia adalah bisa memberikan kemanfaatan. Pas koncone ngeleh dijak madang, alhamdulillah sing maune sikile geter ora sido geter gara-gara oleh nikmat saking Allah melalui rezeki yang ada saka koncone. Alhamdulillah maune sikile geter saiki oleh madang, oleh teh hangat lego. Alhamdulillah. Boten usah diperlihatke napa malih sesuai napa ingkang wonten dalam Al-Qur'an. La tubtilu sedaqatikum bil manni wal adha. Ketika kita bersedekah, tidak mau gugur hilangnya pahala kita yang ada bil manni wal adha. Jangan sampai kita dengan sedekah kita mempertontonkan kepada orang lain. Mungkin yang orang aku ora iso, yang dudu pikiranku ora dadi. Niku dengan sendirinya amal sedekahnya hilang. Wal ada nopo malih sampai ngeremehke kanca-kancane. Wa syarru minhu man dhahaba awwal umrihi ghaflatan. Niki lebih buruk lagi nopo Pak. Wa syarru minhu man dhahaba awwal umrihi. Di waktu muda diberikan akal sehat, diberikan awal sehat kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia lupa nikmat yang dia manfaatkan itu kenikmatan dari mana. Biasanya canom memang wonten niku. Nah, boten dibarengi kalian keyakinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di era milenial. Dan Al-Qur'an itu jelas nahnu naqussu 'alaika naba'u bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, memperjelas naqussu 'alaika. Naqussu 'alaika, kisah seseorang pemuda yang memang giat, diberikan IQ yang luar biasa, kecerdasan di atas rata-rata. Nabahum, bisa membangun fisik, mental, pikiran, bahkan sampai bisa ngarang berbagai macam ilmu. Kalau toh kok tidak didasari dengan amanu bi rabbihim, fityatun amanu bi rabbihim, kecerdasan kita sedaya niku seakan-akan kalah dengan kecerdasan orang Yahudi Nasrani. Karena apa? Dulu di masa masih gesangnya Imam Ghazali dibuat pengarang kitab Ihya Ulumuddin lagi. Terus Ihya Ulumuddin itu sampai kamakola. Ada yang mengatakan 5 juz, ada yang mengatakan 4 juz, ada pula yang mengatakan 6 jilid 6 juz. Jadi kitab itu terbeli Al-Qur'an, tapi Imam Ghazali sakit ngarang sampai 5 jilid 6 jilid. Adapun yang 5 jilidnya niku dipun colong kalian orang Yahudi. Bahkan yang 5 jilid, yang juz 5-nya itu menerangkan tentang apa? Teknologi dan alam dunia. Makanya orang Yahudi cerdas yang wajar. Sebelum orang Amerika mendarat di atas bulan, Imam Ghazali itu sampun kasih ngarang kitab As-Safar alal Qamar, berjalan di atas rembulan. Niku Imam Ghazali wong muslim sih.
Tapi kan wong muslim zaman punika kan kecerdasannya luar biasa. Kesibukannya namun boten tilem nggih ibadah narang kitab, boten kados tiyang sakniki nongkrongan, jaduman, rasan-rasan, kerja Bali niku alhamdulillah 1 2 3 resik kathah sing tongkrongan. Menawi malih sakniki kafe dalan-dalan. Niku seakan-akan mengurangi kesemangatan nabahu di zaman-zaman saat ini. Untuk itu marilah kita sedaya memberikan pendidikan kepada putra-putri kita sedaya sesuai napa ingkang wonten Al-Qur'an, muga saged membangkitkan akal pikiran mereka bisa meneruskan punika perjuangan Rasulullah. Muga-muga dadosna amaliyah yang saya saged tampi dari Allah Subhanahu wa taala. Awwalukum bihi ghuflatan wa akhiru kasalun an taatillah. Ketika mereka di usia muda kok keimanannya lemah, bagaimana tuanya? Wa akhiru kasalun, ketika di sisa-sisa umurnya akan mendapatkan punika kemalasan. Antu'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala niku rasane alasan. Soalnya apa Pak? Bekal ilmu agama pun kurang. Alhamdulillah kita sedaya niku diparingi cedhak kalian ustaz, kalian kiai, kalian guru yang bisa memberikan berbagi ilmu, berbagi wawasan. Mudah-mudahan dengan kita diberikan hidayah melalui beliau-beliau juga diparingi umur panjang, sakit berbagi ilmunya. Mudah-mudahan terus amalnya pun yang ada ilmu kok boten amal ilmune kaya to dililitan sing ora ana manfaate kanggo awak dhewe tok. Jadi seproduktif mungkin, sekreatif mungkin ketika ada seseorang yang mempunyai kelebihan baik ilmune maupun skillnya, ketika boten berbagi kados mikitan sing boten saged niku di antara Bapak-bapak,